Ur. Oke, saudara bah Haberin, Erev Tov Lekulam, Erev Tov, Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Atau Mubarak. Oke, oke, kita lanjut ya. Saya ini dulu sedikit, saya ulangi pelajaran sebelumnya. Mix toot. Nah, ini jamak. Singularnya adalah mixua. 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 Oh, sorry. Mixua. Ainin, lihat, lihat. Ainin ya. Mixua. Mixua ini banyak artinya. Bisa eh, mata pelajaran ya, mata kuliah. Bisa juga profesi, profesi ya. Nah, jamaknya dia bukan mixoim, tapi ini zahar ya, ini zahar. Ingat, ini adalah zahar, bukan nekeva. Nah, jamaknya adalah mixtuot. Ini adalah kata benda perubahannya tidak seperti rumus. Namanya irregular irregular noun ya, irregular noun. Jadi perubahan dari zahar menjadi jamaknya agak sedikit berbeda. Nanti setelah ini kalau nggak salah kita pelajari di sini. Setelah ini, pegang, oh, ada di sini nanti ya. Nah, ini dia. Ini adalah perubahan kata benda yang di atas adalah sesuai dengan rumus. Nah, yang di bawah ini tidak. Coba lihat ya. Ini adalah semua yang sebelah kanan. Ini adalah zahar, lihat ya. Halon menjadi halonot, bukan halonim. Nah, ini harus dihafal ini ya. Ini harus dihafal. Halon, halonot. Kir, kirot, bukan kirim. Kise, kisot. Luah, luhot. Sulhan, sulhanot. Iparon, efronot. Harus dihafal itu. Aron, aronot. Kemudian kita lihat di sini ada yang nekeva, tetapi perubahannya juga tidak seperti rumus. Sana menjadi sanim, ir menjadi arim, mila menjadi milim, isya menjadi nasim ya. Ini adalah nekeva yang akhiran a, tetapi jamaknya tidak berhena ot. Ini namanya irregular. Pasti ada yang nanya, banyak nggak? Banyak yang begitu. Ya, ya. Nggak banyak ya, nggak banyak, nggak banyak. Tapi ini yang normal ya. Talmid, talmidim, more, morim, sefer, sefarim, iton, itonim, pah, pahim, gir, girim, et, etim. Ya ini yang biasa ini ya. Oke. Mas, saya ulangi sedikit di sini. Adalah mixoon, limud ya, limud. Itu soresnya lamet mem dalet. Anilomet ibrit. Limud adalah verbal noun-nya ya, verbal noun-nya dia. Oke. Okay. Safot, languages, bahasa-bahasa. Ibrit, Sarfatit, Prancis. Sefaradit, Spanyol. Anggelit, coba perhatikan di sini, ini adalah sefa sama sefa. Nah, kalau ada sefa double begini, yang ininya mati, yang pertama sefa mati, yang keduanya berbunyi e. Anggelit, ya, Anggelit. Italkit, Rusit, Yapanit. Kevin medaber Yapanit.
Arabit, Arabit ya itu adalah bahasa. Bahasa ini juga bisa dijadikan sebagai atribut perempuan warga negara ya. Indonesian, Yapanit. Kalau dia laki-laki dibuang aja tafnya. Ardiansa, Yapani. Gam, Kevin Yapani. Horti Yapanit ya. Sekaligus bahasanya juga sama dengan orangnya sama bahasanya sama ya. Oke, ini adalah support, di sini adalah fisika. Zain itu bisa diganti sama same. Fisika, psikologia, psikologia, matematika, kimia, biologia, musika, musika. Bisa dibilang musika ya. Ini sama Zain. Kalau kita lihat di sini ya, uh, Sameh, Zain sama Sameh ya. Historia, arkeologia, arkeologia. Kemudian Yahadut. Ingat ini akhiran ud. Kalau akhiran ud itu singular ya. Thick fruit, thick fruit. Literatur, literatur ya. Kalkalah, madaim. Ini tidak ada singularnya. Ya, madaim, science. Omanut, ini siapa-siapa ya. Mahtevin, Mahtevin. Teatron, tanah. Nah, ini sudah karena ini adalah kata asing yang diadopsi menjadi bahasa Ibrani modern, maka dia berlaku hukum zahar nekeba. Ini adalah arkeologia, arkeologiot, historia, historiot, musika, musikot, biologia, biologiot, tambah ot ya, ot. Kimia, kimiot, matematika, matematikot, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan yang ut? Yahadut, Yahaduyot. Tentara tidak, Yahaduyot. Saya baca sifrut ya, misalkan sifrut. Ini sifrut. Singular ini ya. Sifruyot. Oh. Sifruyot. Sifruyot. Jadi ininya tidak dibuang ya. Uangnya ini tidak dibuang. Fatnya tidak dibuang. Sifrut, sifruyot. Tinggal ditambah yot ya. Yang akhirannya ut. Berarti kan itu ya. Yang akhirannya ut. Artinya akhirat ut ditambah yot. Oke, kalau itu yang akhiran ut. Oke, saya lanjut. Kemudian ini sudah kita praktekkan kemarin kan. Kemudian ini adalah kata kerja yang paten yang kedua ya. PL. Medaber, medaberet, medabrim, medabrot ya. So, kita pelajarin ya. Oke, and then kalau mau koleksi sedikit kata-kata yang apa namanya? Yang mengikuti binian PL. Oke, satu diber, PL ya. Kemudian bcash memohon ya. Bcash. Bcash ya memohon ini. Kemudian hike menunggu. Hike menunggu. Kemudian apa lagi? Diber, bikes, oh, limet.
mengajar. Ani melamed ibrit. Saya mengajar bahasa Ibrani. Horti melamedet. Ingatnya ditambah mem dia ya, ditambah mem. Itu adalah pattern yang kedua. Oke, kemudian hari ini kita belajar sedikit tentang bet, preposisi bet. Oke, ini namanya ketsatyahar. Di dalam bahasa Ibrani, itu istilah linguistiknya adalah ketsatyahar. Ketsatyahar. Ini adalah konstruk. Ketsat itu artinya sedikit, yahas artinya sambungan. Sedikit sambungan. Nah, dia kan konstruk ini menjadi preposisi. Preposisi ya. Ketsatyahar. Nah, hari ini kita belajar ketsatyahar bet. Ada dua bacanya, satu B, satu ba. Di dalam bahasa Arab ada persamaannya, bi, ba ya, sama. Cuma dalam bahasa Arab bacanya bi, ya. Oke, ini sama dia. Oke, ba. Oke, Shalom Pak Hari, RF Top, Halo, Meretop. RF Top. Oke ya, malam ini kita belajar ketsatyahar bet. Ketsatyahar bet. Ketsatyahar yang satu huruf di dalam bahasa Ibrani ada beberapa. Yang sebelum kita pelajari sudah mem, ya. Kemudian lamet. Itu semua ya, lamet ada untuk atau ke. Mem itu ada dari ya. Hari ini kita belajar B sama ba, pada. Pada ya. Kenapa dibaca B? Kenapa dibaca ba? Oke, kita lihat di sini ya. B, ba. Kalau B, in. Kalau ba, in the. Apa sebabnya? Huruf he dibuang. Ya, ingat huruf he itu adalah huruf lemah ya. Huruf lemah. Tadinya gini, misalkan gini ya. Ha bait, the house. Ha bait, the house. Di rumah yang itu. Sorry, rumah yang itu. Nah, sekarang ditambah di rumah yang itu. Tadinya begini bunyinya. B, H, bait. Bacanya aslinya begitu. Nah, karena ini adalah huruf lemah, dia dibuang. Tetapi nikutnya diambil sama bed. Maka bunyinya babait di rumah yang itu. Ini penting sekali nih. Kadang-kadang kita membaca ini ada yang hilang sebenarnya, ada he yang dibuang ya. Dan itu mempengaruhi makna ya. Babait. Oke, B plus H sama dengan ba ya. Coba perhatikan kan definite artikelnya dibuang. Oke, mari kita lihat bagaimana mempraktekkan targil alef. Kar'u venikdu. Bacalah dan berikan harakat, berikan nikut. Ini adalah kata perintah. Ya. Ardian saya kamu tanya, fil amr ya. Ini adalah kata ikra, ikra'u. Nah, kalau mereka bilang kar'u, nakdu, ya, berikan, apa namanya, baca dan berikan nikut. Ini nama orang ini, ya. David di rumah yang itu. Apakah David di rumah yang itu? Tidak. Dia di Museum Israel. Dia ada di Museum Israel. Oke, nanti kita lihat bagaimana cara membacanya ini ya. Mair, ini Mair, nama orang juga. Ini David, ini Mair. Ada orang membaca ini Dod juga ya.
Tapi lebih bagus dibaca dia lebih bagus David ya. Kalau Dod artinya uncle, Dod, uncle, Doda, anti, ya. Dod, Doda. Tapi itu tadi itu namanya David, David, David. Lo, dia di Museum Israel. Mair, ya nama orang. Mair berbicara di radio yang itu. Tidak, dia berbicara di televisi yang itu. Siapa? Tidak, di kelas hari ini. Adi, ini nama orang ini ya. Adi dan Menachem. Di mana mereka? Di kafetaria yang itu. Ya. Kemudian Dani, di mana buku itu? Di tas yang itu. Di mana Mose belajar? Di Berseba. Ingat, Berseba itu adalah Seva di bednya ini ya. Harus dihafal ini. Ber, eh, ber, ber ya. Seba. Kota ini ya. Nah, masuk dia di sini. Nah, Seva dengan Seva, perhatikan ya. Maka dia dibaca Bib Erseba. Oke, Bib Erseba. Dia tinggal di sana? Tidak. Dia tinggal di Kibbutz Niram. Oke, coba perhatikan di sini tidak ada nikutnya, ya. Kenapa tidak ada nikutnya? Karena vokabuleri yang ada di sini sudah kita pelajari sebelumnya, maka kita sudah bisa mampu membacanya tanpa nikut, tanpa harakat. Ya, ini kan kita tahu ini bed kan? Gimana cara membaca bed? Ini adalah rumah. Ini tahu kita bacanya. Ini bacanya lo, bukan la, ya. Ini tahu kita bacanya. Ini adalah kata ganti orang, laki-laki. Ini baru kita pelajari nih, barusan hari ini. Ya, kemudian ini muzion. Muzion itu adalah museum ya. Ini adalah Israel, Museum Israel. Mair berbicara di radio. Oh, oke, ini coba lihat. Ini ada kata tanya ya. Oke, bertanya di dalam bahasa Ibrani itu cukup merubah intonasi bisa. Tetapi ada official bertanya secara official pakai haim ya. Apakah haim? Apakah Haim Kevin B Jakarta? Apakah Kevin di Jakarta? Haim Marte Lomed Ivrit? Apakah Marte belajar Ibrani? Nah, di sini tidak pakai karena ini adalah modern ya. Tapi kalau official harus pakai Haim ya. Haim, Haim, Haim. Oke, coba Ardiansa, kamu baca dulu nomor satu. Dot, Oh, jangan ba, ini nama, jangan dot, David, dot, pakai David. David, Babait, Dovi. Nah, David Lo, Babai. Lo, Hu, Ba,
Muzi, Muzion, Israel. Saudara, Pak, sekarang ya ini, hati-hati ini, nih. Ini dibaca B. Apa B. sebabnya B dia? Karena ini sudah menjadi proper noun. Proper noun tidak boleh masuk he. Apa yang menjadikan proper dia? Apa yang menjadikan definite noun dia? Israelnya ini loh. Museum Jakarta. Sudah jadi proper dia kan? Jadi ma'rifah di Ardiansa. Ini jadi ma'rifah. Maka dia tidak boleh pakai H. Oke, apa saja ma'rifah? Apa saja proper noun? Nama kota, ya, nama negara, nama orang, atau kata benda yang ditambah kata sifatnya atau kata konstruknya menjadi proper noun. Maka dia tidak bisa dibaca ba, ya. Oke, saya ulangi. Ulangi Ardiansa. David, Babait, Sudah, Low, Yofi. Hu, Be, Muzion, Israel. Saudara Bang, ya. Kalau cuman museumnya saja, kalau cuman museum, he is in the museum, baru ba museum. Tapi kalau dari Israelnya, jadi B museum dia di museum Israel. Jadi proper noun kan? Saudara Bang. Oke, Pak Pak Hari coba baca. David Babai. Pak Hari. Oh, Bapak mute, masih Bapak mute. Bapak mute. Ya. David baik. Lo who museum Israel. Toda kola kabot, Metsuyan ya, Metsuyan. Sekarang coba ini nama laki-laki, ini adalah berbicara kata kerja yang kita pelajari hari Rabu yang lalu. Ya, ini radio. Coba ini kata kata tanya ya. Ini kata tidak, dia berbicara di televisi. Bebakasa Marbudi. Mair medaber baradio lo hu medaber batelevizia. Saudara, ganti mahirnya menjadi horti. Horti medaberet baradio lo hi medaberet batelevizia. Saudara Bahi Medabere di televisi. Yo, Pimetsuyan ya. Jadi menjadi kalau dia menjadi horti, dia menjadi hi dan kata kerjanya berubah ya, sebagaimana yang kita pelajari hari Senin kemarin. Pak Teh, coba baca ulangi Pak. Mair medaber baradio. Lo hu medaber batelevizia. Coba kamu ganti ini anahmu. Nahnu. Hmm? Ah, ini Anahnu Zahar. nahnu zakhar. Ya. No, Hem. no. Hem. Hem Nah, medabrim. ya bisa bisa hem, bisa anahnu. Oke. Oh, anahnu. Anahnu Ya. medabrim baradio. Lo hem medaber Anah. batelevizia. Ay, anahnu. Oh. Lo anahnu medaber batelevizia. Lo, sudah anahnu dong. Anahnu harus berubah kata kerjanya. Anahnu, Oh, medabrim. Anahnu medabrim batelevizia. Toda, Metsuyan, Kola Kabot. Oke, Kevin, Mair ganti dengan Susi. Susi. Susi nama orang ya, Bang Oli? Nama orang ya, Susi nama orang. Susi Oh, kamu dijebak bukan makanan ya. Susi Medio. Lo hi מדברת בטלוויזיה. טלוויזיה.
Saudara Ba, oke. Ganti menjadi hen, hen, Hen. 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 Medabrot. Radio. Lo. Hen berarti. Anahnu berarti. Apakah mereka berbicara di radio? Apakah mereka perempuan berbicara di radio? Lo. Tidak. Hen. Yes. Medabrot. Batelevisia. Udah, kola kavod, metsuyan ya. Oke, kita sudah bisa merubah kata kerja. Jadi kata kerja present tense menyesuaikan dengan subjeknya. Jadi semua kata kerja di dalam bahasa Ibrani dikonjugasi. Dikonjugasi menurut siapa yang melakukan pekerjaan itu. Oke, saudara Mbak Metsuyan. Siapa ini? Oke, Ardiansa. Lagi. Siapa yang bukan di kelas hari ini? Mi, Mila, Ba, Hmm, ini tidak. Tidak bisa salah, nggak boleh salah lagi. Iya. Milo, Ba, Kita, 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 Hi, Hinam, ini preposisi. Ini yom, hari. Kata benda ini, hari. Yom. Ini adalah preposisinya. Hayom, Hayom, ulangi. Milo, Ba, Kita, Hayom, Siapa yang tidak di kelas hari ini? Terus, Adi, P, jangan baca V karena ketemu mem. Ketemu mem, jadi baca U dia. O, Adi, U, Manehem, Menahem, Menahem. Menahem, Menahem. Ipa, Kamu sudah tahu? Sudah, ini vocabulary yang kemarin. Di mana? Evo, Evo, Hem, Di mana mereka? Mereka di kafetaria yang itu. Ba, Kafetaria, Saudara, ulangi. Ulangi Ardiansa. Milo, Ba, Kita, Hayom, Adi, U, Menahem, Evo, Hem, B, Kafetaria, Ba kafetaria, loh. Ba kafetaria. Ba, Kafetaria. Saudara Pak Hari, nomor 3 Pak Hari. Ya. Siapa yang tidak berada di kelas? Ya. Milo de kita hayom. Edi o Manahem. Ya. Bukan, mereka bacanya Menahem, Menahem. Menahem. Epohem ba kafetaria. Saudara Pak, kola kabot Bang Hari, kola kabot. Marte, nomor 4. Dani, Evo, Hasefer, Batik, Ya, tik itu adalah tas ya. Tik. Tik adalah tas. Bisa juga file. Tik bisa tas, juga bisa file. Ada dua artinya. Tik itu file ya. Oke, saudara Ba, Kevin, nomor 5. Eifo. Moshe. Lomet. Biv Sheba, Biv Sheba. If Sheva. Hu. Garsham. Lo. Hu gar. Kibbutz. Bekibbutz. Niram. Dia bacanya mantap banget. Dia baca B bukan ba. Kenapa? Kibutsnya sudah menjadi proper noun oleh Niram. Iya ya. Oke, sekarang Budi ganti Moshe menjadi Horti.
Evo horti lo lomedet. Yo, Fimetsuyan. Babers Lo bib dibaca baca karena bednya ini adalah seva, maka dibaca bib seva. bib erseva. Pada Kemudian eh hi garah syam yo Fimetsuyan. lo. Kemudian horti garah bekibuts din dir Mir diram. saudara Niram. Bah, boleh diganti namanya Horti di sini, boleh diganti Hi. Iya, karena kan ditanya Horti. Metsuyan, kola kabot. Oke, Pak Hari, coba aja. Evo Moselomet. Epo Moshe Lome. Be be begar gars Seva. begar sepa. Ya. Oke. He who Yes. gar bersam lo who gar bekebut ne neret neret Niram, no, Niram. niram Saudara, Todata. Oke, saya mau jelaskan sedikit ini ya. Dua kata. Rega, kenapa dia begitu? Itu satunya. Ya. Ini sumur artinya. Nah, kemudian shinnya ini seva. Ini 7. Nah, ini 7 ya. 7. Coba lihat ya. Ber itu artinya sumur. Seva artinya 7. Nah, ini dijadikan kontrak. Coba lihat. Nah, kalau dijadikan kontrak di sini menjadi seva. Maka waktu dia masuk di sini, ini kan proper noun kan? Ini kan proper noun ini. Nama tempat kan? Nah, dia tidak boleh pakai ba. Tidak boleh pakai ba, tidak boleh. Karena ini proper noun. Nah, maka dia adalah B kan? Nah, seva dengan seva ketemu, preposisi seva ketemu dengan seva, maka ini bacanya I. Bib'er seva. Ya, sama dengan Y. Ru. Yerusalem. Shalaim. Mau bilang ini Yerusalem kan? Di Yerusalem. Kan tidak boleh dibaca by ini kan? Karena ini adalah proper noun. Maka ini seva. Nah, kalau sudah seva begini dengan seva ketemu, ini preposisi kan? Maka sevanya yang di awal dirubah menjadi I. Bi Rusalaim. Bi Rusalaim ya. Oke, itulah dia kenapa tadi Bib'er seva. Oke, hu, gar, sam, lo, hu. Oke, ada berapa kata kerja di sini? Kata kerja yang sudah kita medaber, yang sudah kita pelajari. Kemudian lomed, yang sudah kita pelajari. Kemudian ini nih. Nah, ini adalah kata kerja. Ini adalah regular, ini irregular. Jadi sudah kita bisa lihat kata kerja itu dibagi menjadi 2.
ada yang reguler, yang sesuai dengan rumus yang kita pelajari, ada yang tidak. Ya, oke. Kalau ini rumusnya, aduh, kita sudah tahu bahwa kata kerja itu 3 soresnya. Ini adalah lamet mem dalet, binyannya ya adalah paal, adalah paal. Sudah kita pelajari. Kemudian ini soresnya adalah dalet petres, tapi binyannya PL. PL ya. Kita sudah pelajari hari Senin kemarin. Nah, yang satu ini adalah gimel res. Ini adalah bagian dari binyan paal, tetapi dia irregular. Nah, mana soresnya? Soresnya tetap 3. Ini soresnya gimel, vav, res. Yap. Ini soresnya ya. Gimel, vav, res. Kalau dia soresnya di tengah huruf vav atau huruf yud, atau dua ada huruf yud ya. Contoh, shin, yud, res. 2 huruf ini. Kalau ada sores di tengahnya huruf vav dengan huruf yud, maka waktu dijadikan present tense hilang huruf vav dan yudnya. Kalau ini artinya tinggal, kalau ini artinya menyanyi. Nah, bagaimana caranya menjadikan ini present tense? Maka dibuang vav, bunyinya gar. Budi gar B Kelapa Gading. Kevin gar B Yapan. Ardiansa gar B Surabaya. B ya, Surabaya proper noun. Pak Hari gar B Pontianak. Kalau dia perempuan ditambah he di belakangnya, gara. Gar, gara. Itu rumusnya ini ya, rumusnya. Terus garim, garot. Garim, garot. Oke. Kemudian Budi menyanyi. Kira-kira bagaimana kalau bilang Budi menyanyi? Budi sekarang menyanyi. Budi, ayo menyanyi. Shar. Shar. Iya, Budi Shar. Budi Shartir. Budi menyanyi lagu. Menyanyikan lagu ya. Oke, bagaimana kalau Horti? Ayo, Shara. Horti. Sarah. Sarah Sir. Horti menyanyi lagu. Bagaimana kalau Anahnu di sini? Anahnu. Anahnu menyanyi. Kita menyanyi lagu. Harim. Sarim. Sarim. Bagaimana kalau di sini Hen? Sarot. Sir. Sarot. Saudara bang. Ya. Itulah kata kerja yang kita lihat di sini. Sudah ada yang regular, ada yang irregular. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, ini adalah latihannya. Oke, sebentar. Tick, vocabulary. Tick. Tas atau file, bisa file. Kemudian kevar. Ini harus ingat ini. Kevar. Kafnya adalah tefa. Harus diingat ini. Ingat, menghafal vocabulary kata benda di dalam bahasa Ibrani harus dihafal hurufnya
dan nikutnya. Di awal-awal ya, kefar. Kefar ini adalah kampung. Kefar. Akshab. 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 Akshab marhari lomed ibrit. Sekarang marhari belajar bahasa Ibrani. Kalkala. Kalkala adalah ekonomi. Kalkala ekonomi ya. Oke, 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 kita ini ya. Sebentar loh. Pak Hari coba dibaca vocabulary-nya. 2 kali, Pak. Oh, Bapak mute. Bapak mute. Pak Hari mute. Tik, Lagi sekali lagi, Pak. tik, Saudara Pak ya. Tas. Kemudian kampung, Pak. kafar, Kefar. Nice. Lagi, Pak. kefar, Kefar. Kefar kefar, ya. Ingat, ini adalah V, Pak ya. Ini V. Hati-hati V. Karena ada kevar kefar, pakai pakai vet. Kevar. Ini artinya sudah, telah. Coba ini ya, ini bed ya, kevar. Kalau ini kefar, beda Far. artinya, Pak. Ya, hati-hati yang menghafal vocabulary dalam bahasa Ibrani juga harus memperbaiki di huruf-hurufnya. Oke, ini aksa, Pak. Coba 3 kali baca ini, Pak. Di sekarang. aksar, Lagi, Pak. aksar, aksar, Yang terakhir, Pak. kalkala, Yofi. Sekali lagi, Pak. kalkala, Kalkala ya adalah ekonomi. Mari kita lihat di sini, berarti di sini adalah oke, saya ini adalah Porsan. Porsan student Palestinai Israeli. Mikfar Seba. Mikfar Seba kan? Mikfar Seba. Jadi Porsan adalah adalah mahasiswa atau pelajar Palestina Israel dari Kfar Seba. Tapi kalau di sini adalah Hoti, maka di sini berubah menjadi studentit. Kemudian di sini menjadi Palestinait, tambah taf. Kemudian di sini menjadi Israelit. Kalau dia Horti, ya, karena ini adalah Porsan, karena di sini adalah Kevin Ardiansa, maka dia student. Sekiranya di sini perempuan, di sini menjadi studentit. Kemudian Palestinai, Palestinait. Yisraeli, Yisraelit, ya. Berkaitan dengan pelajaran sebelumnya nih. Hebatnya buku ini, dia tidak lari dari pelajaran sebelumnya. Precisely, dia konsisten dia ya. Oke, sekarang si Porsan tidak tinggal di Israel, ya. Dia tinggal di Amerika. Dia belajar di Universitas Brandeis. Ini Brandeis ya, Brandeis. Dia belajar di Universitas Brandeis. Di universitas dia belajar ekonomi. Nah ini, perhatikan ini V, tapi ketemu sefat. Maka dia dibaca U. Iya. Ustah, statistika. Statistika ya. Statistika. Oke, ini adalah coba Ardiansa, kamu baca dulu Porsan. Porta, Porsan ini nun, Porsan. Porsan, Student. Porsan, student, Palestina, Palestinai.
Palestinai, Israeli, Dari Mekar, Kfar Seba, Mi Kfar Seba. Mikfar Sheva. Ulangi. Person, student, Palestinai, Israeli, mix, mix, mixer, Kfar Seba. Sheva. Saudara Ba. Pak Hari, coba dibaca sekali lagi, Pak. Torsan studentik Palestinali Israeli mi mi mikar Kfar Seba. mikefar sepa mikefar Saudara sepa Ba. Perhatikan ini yang Bapak baca 3 kali tadi ini. Yang ini masih tetap Pak Hari. Ini Bapak baca 3 kali tadi. Harusnya sudah bisa bacanya. Kemudian ini adalah yang di atas sama. Ini sama dengan ini. Ini kita sudah pelajari. Ini tinggal barusan kita pelajari di Israel. Coba baca, Pak. askap ya Aksab betul. Aksab. Aksab. Iya. aksab polsam logar Israel B. Israel. Iya. B. Israel. Israel Israel. Isham Saudara Bames ya. dari Israel. Saudara Pateh dari sini. Hugar be Amerika. Terus. Hu Lomet be Universitas Brandeis. Saudara Metsuyan. Terus lagi. Be Universitas Oh Lomet. enggak. Ini adalah ini kan unproper noun, jadi harus dia in that university. B ya. Ba. Oh, ba Iya. Universitas Lomet Kalkala Ustatistik. Stika. Statistika. Statistika. Saudara, Mbak. Oke, Yofi. Kevin, Porsan ganti dengan Miriam. Miriam, studentit, Palestinait, Israelit, ini tadi Mikfar, Seva. Mikfar Seva. Ulangi. Miriam, studentit, Palestinait, Israelit, Mikfar Seva. Terus, lanjutkan. Porsan tetap diganti sama Miriam. Akshaf, Miriam, Lo, Gara, B, Yofi. Israel. Udah, terus lagi. Hi, Gara, B, Amerika. Udah, terus. Hi, Lomedet, B, Universit Brandeis. Universitat Brandeis. Universitat Brandeis. Nah, terus lagi. Ba Universitah Hi Lomedet Kalkalah U Statistika. Udah, Metsuyan, kolakabot. Oke, sekarang Budi, Porsan ganti dengan Anahnu. Nahnu student team Palestinai
Israeli, Palestina iyim. Ya, kan jama kan? Anahnu kan? ya, Oke, ya, Palestina iyim. Iyim, ya, Ya, iyim. Ulangi, Pak. ya. Anahnu. Anahnu student team Palestinaim Israelim Mekefar Seva Terus, Asyau bukan aksyaw, Anahnu aksyaw, aksyaw, Aksyaf aksyaw. Aksyan Aksyaf Anahnu Lo Gar Hmm, anahnu loh, Ga- anahnu. Lo Garim ya Yes, iya kan anahnu kan? Anahnu, Lo ulangi, ulangi. Garim Asyaf Anahnu Lo Garim Be Israel Lim Ini enggak, ini satu negara, ini singular. Kami tidak tinggal Be di Israel, Israel Be Israel saudara Pak. Terus lagi ini. kemudian Anahnu Garim Be Amerika Terus, Anahnu Lomedim Be Yofi. Universitat Brandeis Udah, terus. Yes. Ba Universitah Anahnu Lomedim Kalkala Ustatistikah Saudara Pak, ya, itu adalah konjugasi kata kerja. Jangan lupa, konjugasi perubahan kata kerja didasarkan oleh siapa subjeknya. Ya, siapa subjeknya dan menentukan perubahan kata kerja di situ. Oke, hu lomed, hi lomedet, anahnu lomdim, anahnu nekeva lomdot, ya. Oke, saya mau jelaskan ini sedikit. Coba perhatikan ini kata ini. Universitas. Tetapi di sini adalah universitas. Kenapa itu? Ya, ini adalah konstruk Universitas Brandeis. Kalau dia nekeva, seperti ya, morah, ivrit, guru, bahasa Ibrani. Maka he-nya diganti pakai taf. Morat ivrit. Ya. Universitas Brandeis. Itu sebabnya kenapa diganti menjadi taf. Karena ini konstruk. Jadi kalau nekeva dikonstrukkan, ya, kata apa namanya? Sorry, morat matematika, ya, matematika, morat matematika. Kalau ya nekeva, tadinya he diganti menjadi taf. Tapi kalau zahar tidak. Kalau meskipun akhirannya he, tetap dia more matematika. Hanya nekeva doang, ya. Hanya nekeva doang. Oke, nanti kita belajar konstruk. Konstruk itu adalah semihut. Semihut. Konstruk. Semihut ini, Pak Hari, menggabungkan dua kata benda. Ya, menggabungkan bait sama sefer menjadi bet sefer. Kalau laki-laki, kalau zahar, kata benda pertamanya ada perubahan sedikit vokal. Tapi kalau nekeva, talmida, mora, ya, itu huruf he-nya, universitas, huruf he-nya diganti menjadi taf. Itulah sebabnya kenapa di sini bacaannya kenapa bacaannya di sini universitas, sementara di sini universitas. Di sini tidak konstruk, di sini dia konstruk. Ya, idafa, artiansa, idafa, ya, idafa.
Berubah he-nya menjadi ta. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Hamore boleh Izin tanya, bertanya? Mar. Oh ya, duluan saya. Silakan. Ken, silakan. Untuk ya, untuk kata tanya itu posisi subjek dan predikat itu tetap Korea, nggak dibalik atau gimana gitu. Bisa, ya bisa dibalik ya. Nanti di dalam Ibrani juga ada namanya jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah ya. Jadi di dalam bahasa Semitik itu Pak Hari, ada namanya kalimat yang dimulai dengan kata kerja, ada kalimat dimulai dengan kata benda. Kalau di Indonesia jarang deh. Kalau kita di Indonesia kan ibu pergi ke pasar. Selalu subjeknya pertama ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani bisa dibilang gini, pergi ibu ke pasar. Bisa ya. Membaca Pak Hari buku. Bisa itu. Itu namanya kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Atau kalimat dimulai dengan kata benda. Apa sebabnya? Gimana? Kenapa itu terjadi? Kalau di Indonesia kan tidak ada, jarang tuh. Ya. Nah, oke. Kata Sapri et Hasefer. Menulis Sapri buku. Ya, kita belum pelajari edit ya. Menulis Sapri buku. Oke. Kotev ya. Kotev Sapri Sapri Sefer ya. Atau Sapri Kotev Sefer. Ini berbeda loh nih Pak. Ya. Kalau dia kata kerja duluan, actions more important than subject. Kalau di sini, subjeknya yang ditongolkan, baru actionnya. Makanya membaca teks-teks klasik, kalau dia dimulai dengan kata kerja, maka artinya pay attention with the actions, not to the subject, bukan subjeknya gitu. Ya, di Indonesia tidak ada itu. Apalagi kalau kita membaca Wayomer Elohim, sungguh berfirman Tuhan. Tuhannya belakangan. Ya, bukan firman, bukan Tuhan berfirman. Sungguh berfirman Tuhan. Actionnya yang lebih diutamakan, yang lebih ditonjolkan dibandingkan subjeknya. Itu penting banget itu. Oke, di dalam bahasa Ibrani itu di bahasa Semitik ada kata kerja, ada kalimat yang dimulai dengan kata kerja untuk menonjolkan actionnya, tindakannya. Ada kata kalimat yang dimulai dengan kata benda yang menonjolkan pelakunya, ya. Pelakunya itu penting sekali dimengerti. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lain. Oke, siapa lagi pertanyaan lagi? Kevin? Iya, Hamore. Tadi itu mengenai perubahan huruf he jadi tap ya. Itu Ada. kapan? Oke, sebentar Pak. Pak? Ini semuanya adalah nekeva. Mora, Talmida, kita, ya, kita ini adalah kelas ya. Kita, Mora, Talmida. Ini semua kata benda, Pak. Kata benda yang berakhiran ah. Ini adalah nekeva. Talmida, Mora, kita. Nah, kalau dia dijadikan konstrak, Pak, digabungkan dengan kata benda berikutnya, misalkan murid murid kelas Alef, ya murid kelas 1 ya, maka digabung dong, diambil kelasnya ini.
kelas Alef. Murid perempuan kelas Alef. Ini namanya konstrak, Pak. Menggabungkan dua kata benda. Harus kata benda. Tidak boleh dengan kata kerja, tidak boleh dengan kata sifat ya. Kata benda. Kalau dia konstrak begini, maka huruf he-nya, Pak, dirubah menjadi taf. Talmidah kita Alef. Miriam adalah pelajar kelas 1. Ya. Miriam guru matematika. Ini matematika itu kata benda kan? Matematika. Maka ini harus berubah menjadi taf. Morat matematika. Nanti kita belajar konstruk, namanya semihut, Pak ya. Itu namanya semihut. Kalau menggabungkan dua, apa itu semihut? Apa definisi semihut? Semihut. Semihut adalah menggabungkan dua kata benda. Itu definisinya ya. Menggabungkan dua kata benda dan menciptakan makna baru. Jadi harus menggabungkan dua kata benda dan menciptakan makna baru. Contoh, bait ya. Bait. Rumah kan? Ini kan rumah nih. Nah, kemudian sefer. Sefer adalah buku. Rumah, buku. Kita gabungkan. Ini kata benda Pak. Ya, kita jadikan di sini dia sefer. Nah, ini berubah di sini. Ya, menjadi bed. Ya, bed sefer. Jadi sekolah. Berubah maknanya kan? Sekali lagi, ada lagi namanya bait dengan holim. Orang sakit. Orang sakit. Digabung rumah dengan orang sakit. Orangnya, orang kata benda ya. Menjadi bed holim. Artinya menjadi rumah sakit. Jadi bangunan. Ya. Rumah sakit itu kan bangunan kan? Bukan lagi rumah dia ya. Tetapi adalah rumah sakit, hospital ya. Tadinya dari house dengan sick person become hospital. Hospital itu adalah makna baru. Itu namanya semihut ya. Oke, saudara Bapak Haris, Sheila Tova ya, pertanyaannya bagus sekali. Nah, kalau dia nekeva di awalnya, kalau nekeva akhirnya maka wajib dirubah he-nya menjadi taf. Inilah yang kita lihat di sini tadi. Nih, Brandeis adalah kata benda. Brandeis ini adalah nama kampung Brandeis. Dan ini universitas. Tadinya he, maka dirubah Universitas Brandeis. Kita belum belajar itu ya. Kita belum belajar semihut. Tapi perlu diketahui. Nanti kita nanya, loh, kenapa ini pakai taf? Kenapa ini pakai he? Ya, karena di sini adalah kasusnya kontrak. Barur? Yofi. Oke. Barur, Yofi. Ada Kevin tadi ada pertanyaan, Kevin. Oh iya, Hamore. Mengenai yang Palestina dan Israel tadi, kalau dia Ya. nekeva berarti jadi Palestina Yot dan Israel Yot ya? Kalau jamak, yes, jamak. iya. Kalau jamak, ya ini oke. Saya ambil ini ya. Saya perhatikan dulu ini. Ini kan kalimat singular ini. Sebentar ya. Kalimat ini saya jadikan singular dulu. Ini adalah Pak Hari ya.
Pak Hari. Ini Pak Hari. Pak Hari, student. Student. Pak Hari adalah mahasiswa. Nah, dia adalah warga negara Palestina laki-laki nih ya. Palestina. Pak Hari, student Palestina Israeli. Satu orang nih ya, dari Tel Aviv. Tel Aviv. Pak Hari, student Palestina Israeli Tel Aviv. Ini adalah dia etniknya Palestina, tetapi warga negara Israel. Banyak orang Palestina begitu ya, Palestina Israeli dari Tel Aviv. Nah, sekarang saya mau tambah Pak Hari dan Kevin. Nah, saya ambil ini, jadi dua kan, di dua orang kan, Jamal. Oke, Pak Hari V. Ardiansa. Student No, student team. team. Ya, student team. Ya kan? Student team, karena sudah dua orang. Student team, kita ambil ini. Kita ambil ini ya. Kita jadikan ini jamak, ditambah yud sama mem. Palestina iyim. Ini dia nih. Kan jamak harus tambah yud sama mem kan? Kemudian ini juga ditambah yim juga. Sama yud sama mem. Israeliyim. Dari Tel Aviv. Pak Hari, satu orang. Ya. Oh, kenapa jadi berubah? Pak Hari, student. Oh, sorry dia. Oke. Pak Hari, student Palestina satu orang. Satu orang Pak Hari doang kan? Israeli satu orang. Dari Tel Aviv. Nah, sekarang Pak Hari dan Ardiansah. Dua orang ini kan? Maka dia menjadi student team. Student team Palestina iyim Yisraeliyim Tel Aviv. Sekarang mari kita rubah dia menjadi perempuan. Hamora, Hamora, guru perempuan, ya. Hamora, oh nggak bisa, mata Mora jadi mahasiswa. Miriam, perempuan ya, Miriam, Mariam ini ya, Miriam. Kita ambil ini nih, student. Karena dia Miriam, maka menjadi studentit. Yang kita pelajari sebelumnya, ini anak Eva kan? Miriam, studentit. Kita ambil ini nih. Pelajar Palestina, Israel. Miriam, studentit. Palestina, Yisraelit. Tel Aviv. Oke, sekarang Budi, coba jadikan kalimat ini Miriam Ruti.
Miriam ve Ru, Ruti ya. Miriam Ya. ve Ruti, studentiot Yofi, studentiot, Metsuyan. Terus, Palestiniot, No, Israeliot, no, Palestina iot. Palestinaiot, Israeliot, Sudah, Metsuyan. Dari Tel Aviv. mi Tel Aviv. Oh, nah, kalau kamu. Kevin, itu pertanyaanmu ya. Sudah Baru paham, oke. Bebakasha. Itulah gitu. Oke. Sekarang, oke, take a break. Ini pelajaran susah banget. Bukan, ini kerenin pelajaran ini. Saya udah pernah bilang kemarin bahwa ini adalah menurut saya ngajar buku ini sudah hampir 10 tahun. Saya discover ini kita tahu semuanya, teman-teman punya buku ini kan 500 lembar ya. Ini adalah halaman terbaik, the best page ini kan. Ini adalah the best page. Ini adalah halaman yang paling baik menurut saya. Untuk mempelajari satu halaman ini butuh 3 kali kita harus baca. Saya mungkin juga butuh 3 kali harus jelasinnya ya. Karena dia menurut saya agak sedikit heavy, ya agak sedikit heavy dia. Oke. Eh, Muhanim siap ya? Oke, Oke, Siap. Pak Teh. Yang paling pertama diketahui kita berkata kerja, ya, hapoal, the verbs. Oke, mungkin Pak Budi sama Marte sama Ardiansa sudah familiar dengan kata kerja semitik karena mereka punya dasar bahasa Arab sama itu ya. Mungkin Asep juga punya dasar bahasa Arab. Ingat, di kata kerja atau poal atau hapoal ya, poal, hapoal. Hanya ini adalah tambahan ya, the verbs. Hapoal menganut akar kata, bukan kata dasar Pak Hari ya, akar kata. Akar kata di dalam bahasa Ibrani itu ada 3 umumnya, tidak pernah ada 2 Pak. Harus 3 atau terkadang 4. Terkadang 4. Umumnya 3 huruf. 3 huruf ini harus dimasukkan ke dalam pattern. Wajib dia masukkan. Jadi setiap 3 huruf itu punya grup. Ya, punya grup dia, punya kelompok. Ya, atau dinamakan dengan binyan, pattern. Oke, yang pertama binyannya adalah paal yang kita sudah pelajari kemarin. Sores pertamanya bunyi A, sores keduanya bunyi A. Maka dia paal. Kata, lamat, kara, semuanya AA, ya. Kemudian sores yang kedua adalah IE. Kadang-kadang ini tidak ada yud ini. Ya, dia hanya pakai bunyi I. Kemudian sores kedua bunyi E. Ini kan sebenarnya nikut ini ya. Bunyinya IE. Yang pertama adalah AA, yang keduanya adalah IE. Ada tambahan bunyi IE. Ini dasarnya, ini dasar banget ini. AA, kemudian IE. Kemudian yang ketiga adalah hifil, ditambah he. Ini ada tambahan, kemudian ditambah ini. Ini ada tujuannya menambahkan ini nanti ya. Kemudian pattern yang keempat adalah hip pael. Ada tambahan he sama taf sebelum sores. Oke, ini yang paling pertama yang kita harus ketahui adalah 4 ini, Pak. Paal, PL, hifil,
hit Pak Kemudian ini adalah semuanya kata kerja aktif, ya. Semua kata kerja pasti ada aktif, pasti ada pasif, ya. Membaca, dibaca, menulis, ditulis, ya kan? Oke, melarang, terlarang. Nah, Paal ini pasangannya adalah mif'al. Paal, kalau bisa kalian garis gini, tret ke sini pasangannya. Kalau di sini menulis, di sini ditulis. Niktab, katab, niktab, katab menulis, niktab ditulis. Kara membaca, nikra dibaca. Oke, sekarang PL yang tadi diber berbicara kan? Diber berbicara. Diber berbicara, dubar dibicarakan. Dubar. Itulah pasangannya ini PL, pasangannya adalah pual. PL pasangannya adalah pual. Kemudian hif'il. Hif'il ini pasangannya adalah huf'al. Huf'al. Kemudian hif'al tidak ada pasangannya, tidak ada pasifnya. Nah, setelah kita mengerti itu semuanya, agak kompleks ya. Setelah itu semuanya, maka harus kita ketahui kategori ini apa sih, kategori ini, tujuh ini maksudnya apa? Kalau Soret, Pak Hari, Pak T, Pak Kevin masuk di grupnya Pak Al, maka semua tindakan pekerjaan yang di grup Pak Al adalah sederhana. Pekerjaan yang paling sederhana. Ingat, ini perspektif Hebrew ya. Perspektif Hebrew. Seperti apa? Menulis. Tidak ada lagi pekerjaan yang paling sederhana dari menulis. Makan. Sederhana sekali itu ya. Minum. Sederhana sekali. Belajar. Itu adalah semua masuk kategori 3 akar kata masuk ke binian Paal. Semuanya tindakan yang ada di grup itu sederhana. Oke. Kemudian ada binian PL. Semua sores yang masuk di binian PL itu adalah pekerjaan yang continue. Ya. Continue. Atau lebih kompleks. Kira-kira lebih kompleks dia. Contoh, kalau di binian PAL itu lamad, belajar, kalau dia masuk di binian PL menjadi limed. Limed itu adalah sama storesnya, lamed memdalet. Di binian PAL dia mengajar, di binian di binian PAL dia belajar, di binian PL dia mengajar. Dari tadi saya ngajarin, siapa yang lebih aktif? Kalian atau saya? Ya, jadi grupnya PL itu kerjaannya lebih kompleks. Contoh lagi, katab menulis. Kalau dia di kitab, dia menjadi mengukir. Mana lebih gampang, mengukir atau menulis? Menulis. Menulis lebih susah di mengukir. Mengukir itu butuh tenaga, butuh waktu, segala macam ya. Oke, itulah kira-kira parameter berpikir. Kalau dia masuk di binian hif'il, artinya adalah kesuatif. Sebab akibat, dia butuh objek. Saya memberikan Pak Hari minum.
saya menjadikan Pak Hari minum. Saya actionnya, tapi ada akibatnya. Binian itu adalah binian hifil. Ya. Kemudian yang terakhir adalah binian hit pael. Kalau dia masuk ke situ, artinya ada dua. Satu adalah reflektif, sesuatu. Misalkan reflektif apa? Bangun pagi kita tak cuci muka, ya kan? Bangun pagi kita mandi. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan reflektif, otomatis ya, atau reproaktif, saling, saling ya. Jadi butuh pelakunya dua orang atau lebih. Oke, inilah keterangannya di sini. The name of each binyan is made up from 3 consonant. Sore ini ya, that represent any given root. The root is embedded in the structure of the binyan ya. 3 sores tadi dimasukkan ke dalam binyan ini. Oke. Root yang sama, sores yang sama bisa masuk ke berbagai binyan. Bisa, tapi tidak semuanya. Pak Budi, pertanyaan Budi kemarin itu, bagaimana kalau tidak semuanya ya? Jadi, tapi bisa masuk ke semua binyan. When that happen, the some root may have a different meaning. Bahkan dia bisa memberikan arti yang berbeda. Seperti menulis sama mengukir, ya, belajar dengan mengajar, gitu ya. Nah, setelah kita ketahui ini semuanya, ingat yang 4 ini adalah aktif, 3 ini adalah pasif. Setelah kita mengetahui semuanya itu, maka setiap yang perlu diketahui, setiap binyan, setiap pattern pasti punya tensor. Wajib dia punya tensor. Tensornya itu adalah past tense, present tense, futures, sama imperatif. Avar, hove, atid, sibui. Itulah zaman, zemanim, tenses ya. Zaman avar, zaman hove, zaman atid, zaman sibui ya. Imperatif. Past tense, present tense, future tense, dan imperatif. Kata perintah ini Pak. Ya. Belajarlah, duduklah, makanlah. Itu adalah tenses dalam Hebrew. Oke, itu semua ini pasti punya zemanim. Kemudian apa lagi? Pasti punya sempoal, infinitif. Ini namanya masdar ya. Ardiansa, ini namanya masdar kalau masalah. Pasti dia punya sempoal, infinitif. Infinitif ini ada rumusnya. Dia pasti ditambah lamed di depannya. Kemudian setelah ini kita tahu, ini ingat ya, tense sama sempoal. Kemudian baru keduanya kata kerja dikategorikan menjadi 2 kategori. Yang satu reguler, yang satunya irregular. Yang satunya reguler, yang satunya irregular. Yang mana reguler, Pak? Kalau dia dikonjugasi, hurufnya tidak ada yang hilang. Bukan huruf. Akar katanya tidak ada yang hilang. Yang irregular itu, kalau dia dikonjugasi di present tense atau di future atau avar, pasti ada satu hilang huruf. Kalau dia ada huruf-huruf lemah. Kita sudah pelajari huruf lemah sebelumnya ya. Alef, Vav, Yud, sama He. Ada 4 huruf lemah dalam bahasa Ibrani. Kalau di bahasa Arab hanya 3. Kalau di bahasa Ibrani ada 4. Alef, Vav, Yud, sama He. Maka dia dibagi menjadi 2 kategori. Namanya yang reguler ada shlemim. Yang irregularnya namanya gizrot.
regular dan irregular. Ini harus kita baca 2-3 kali. Nah, setiap kata kerja pasti punya sores. Coba lihat, ini adalah statement. Tolong dilingkari nih. Ardiansa, semuanya. Pak Hari, di halaman 60, 61. Ini dilingkarin, Pak. Ini dilingkarin. Menurut dia, dan memang benar, semua vocabulary di dalam bahasa Ibrani asalnya adalah 3 huruf. Semua vocabulary yang ada di bahasa Ibrani punya akar kata 3 akar kata. Baik kata kerja maupun kata benda. Ya, jadi ingat, semua vocabulary di dalam bahasa Ibrani, baik kata kerja maupun kata benda, asalnya adalah 3 huruf akar kata. Contoh, mari kita lihat contoh. Lomed, lomedet, talmid, melamed, limud, talmud. Coba perhatikan ya. Lomed, lomedet, talmid, melamed, limud, talmud. Dari kata-kata ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 vocabulary ini, kita tahu soresnya apa. Ya, soresnya sudah tahu kita. Dan kata-kata ini, vocabulary ini saling ada keterkaitannya dengan sores. Coba lihat ya, di sini laki-laki belajar, di sini perempuan belajar. Beda loh ini. Di sini laki-laki belajar, di sini perempuan. Di sini adalah pelajarnya. Di sini adalah mengajar. Ini adalah pelajaran. Dan ini adalah buku Talmud. Nah, baru kita mengerti. Oh, buku Talmud itu yang dipelajari sama orang Yahudi ada kaitannya sama Lamed Mem Dalet. Ya, begitu juga Torah. Torah itu juga soresnya 3. Ya, artinya yara dari yud, re, sama he. Kandungan atau pelajaran kandungan. Maka kalau kita tahu sores, kita akan menemukan filosofi yang paling dalam dari satu vocabulary. Ya, itulah maksudnya di sini. Hebrew words, Hebrew vocabulary, either verbs or nouns, are based on a 3-letter root. Ya. That determine their meaning. Ya, yang menentukan maknanya. Ini penting sekali nih. Ingat, ini pelajaran ini bawa terus sampai akhir pelajaran kita ini. Hebrew word, verbs, or noun, ini tidak berlaku sama Hebrew saja, tapi ini berlaku sama Aramaik dan berlaku juga sama bahasa Arab. Statement ini, Pak Budi, Pak Ardiansa, Pak Hari, Pak Kevin, Marteh, ya, semuanya di kelas ini, statement ini berlaku juga untuk bahasa Arab dan Aramaik. Inilah dia. Mari kita lihat berikutnya di sini. Kenapa ini? Ada apa dia tidak mau jadi? Oke, coba kita lihat sini ya. Sefer, Sifriyah, Safran, Sofer, Bet Sefer. Tahu dong mana soresnya di sini kalau ini ya? Sefer, Sifriyah, Safran, Sofer, Bet Sefer. Soresnya adalah Sameh Peres. Ya, ada kaitannya semuanya ini ya. Library,
tempat buku dan ya, orang yang bertugas di library, pengarang, ya, sekolah, semuanya kaitannya dengan Sameh Peres. Leeho, me ohau. Perhatikan ini, leeho, me ohau, lehit ahev, ahava, me ahev. Kita bisa lihat dari sini, tahu soresnya, ketemu di mana soresnya di sini. Berarti ini ada alef, he, sama bet. Lagi di sini. Keriat Shema. Bacaan Shema Israel. Shema Israel Adonai ya. Lismoa. Shemi'ah. Simon. Misma'at. Tahu soretnya dong? Shin, Mem, Ain. Simon. Maka itu yang saya bilang tadi dari nama-nama Nabi ya. Yakob, Mose, Yosef, Yakob, Yismael, Yishak. Saya tidak pernah misspelling. Kenapa? Karena saya tahu soresnya. Tidak akan salah saya. Kenapa? Saya hafal soresnya. Kan bilang tadi, semua kata benda, semua kata-kata artinya 3 kata. Kalau kita menguasai sores, maka Anda kalau menulis akan sulit terjadi misspelling. Nggak dalam kalau bahasa Inggris pasti kita banyak sekali misspelling. Karena tidak ada akar katanya dia. Ya, oke, coba kita lihat. Yaakov. Ini soresnya Ain Kuf Bet. Mose ini adalah Mem Shin He. Yosef artinya Yud, soresnya Yud Sameh Fe. Yismael soresnya adalah Yud. Oh iya, oke. Shin Mem Ain. Oh, Ismael. Sorry. Ini soresnya ini. Ishak Sadi Hetku. Yakov. Kalau kita lihat sores Ain Kubet artinya membuntuti. Mengikuti. Kenapa dia dinamakan Yakov? Kenapa dia dinamakan membuntuti? Karena waktu dia lahir ngikutin kakaknya. Dan dia pegang kakinya kakaknya itu, baru dia keluar juga. Dia nyusul kakaknya. Dia itu kan kembar, ada kakaknya dulu lahir baru dia ikut. Makanya namanya Yakov. Oke ya. Kemudian lihat ini, Mose, Mimsen. Kalau kita lihat Memsin He ini artinya terapung. Terapung. Coba lihat sejarahnya Yusuf. Musa. Terapung dia di Nil ya. Oke, lagi. Kita lihat di sini Yosef. Yud sameh fe artinya menambahkan. Kenapa dia menambahkan? Ya dia nambahin keluar kakak-kakaknya yang kelaparan di sana kan. Dia kasih, dia bagi, dia tambah. Ada karakternya tentu ya. Oke, kemudian Ismail. Ini Shin Mem Ain artinya mendengar. Ini El adalah Tuhan. Dia mendengar Tuhan. Yishak. Tadi Hetku artinya ketawa. Kok namanya Ishak artinya ketawa? Bagaimana caranya kok Ishak itu ketawa?
Karena waktu sebelum dia lahir, mamanya ketawa. Karena datang orang bilang, kamu akan melahirkan, umurnya sudah 90 tahun. Ketawa si Sarah, si Sarah. Ketawa dia. Maka waktu lahir anaknya, diberi nama lah Ishak itu, ketawa. Dan semua vocabulary di dalam bahasa baik nama maupun kata benda dan kata kerja, semuanya coretnya 3. Oke, maka kalian cukup menguasai coret 3, maka dari situ berkembang vocabulary-nya. Kalau kita menguasai 100 coret saja, you will have bunch of vocabulary. Dikalikan aja tuh, dikembangkan ya. Bisa 5, bisa 4. Coret, 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 coret. Sama dengan bahasa Arab, sama dengan bahasa Aramai. Oke, ada pertanyaan di sini. Ada, Boleh. Mare. Eh, Tanya Mare, kalau huruf gutural itu asumsi saya nggak akan jadi sores ya, betul? Apakah itu betul gitu? Gutural. Oke. Gronit. Gronit. Ini adalah huruf gutural. Apa aja dia? Gronit itu adalah ada alef, ya, Waf, he, het, ain, dan res. Gronit, ain, alef, he, het, ain, res. Oke, ini gronit ya, ini gronit. Nah, di dalam gronit ini ada 2 huruf lemah, alef sama he. Ada namanya halas, lemah, huruf lemah ya, halas. Huruf lemah itu ada alef, waf, yud, sama he. he. Ini adalah huruf lemah, ini adalah huruf tenggorokan, gronit. Huruf gronit itu adalah alef, he, het, ain, res. Satunya lagi huruf lemah, alef, waf, yud, he. Ini harus diketahui ini ya, harus diketahui. Dalam belajar bahasa Semitik, kita harus mampu mengklasifikasi huruf-huruf yang 22 tadi itu. Ada gronit, ada huruf lemah ya. Itu adalah klasifikasi huruf. Oke, Pak Budi, itu kira-kira itu jawabannya kira-kira. Apakah itu terjawab pertanyaannya, Mas Budi? Em, Maksudnya kalau kita menebak, menentukan sores dari satu kata gitu, kita bisa langsung mengeliminasi huruf-huruf lemah karena dia tidak mungkin menjadi root gitu, atau Oh enggak juga. tidak, oh enggak. Enggak. Huruf lemah dan huruf gronit banyak sekali menjadi 3 akar kata. Contoh ini, contoh ya. Ini tadi Yosef, ini Yud huruf lemah ini, Hmm, ya. Oke. Ra'a, melihat. Ini huruf lemah. Ini sores kan? ya, ya. Ya, tetap ya. Oke, gutural misalkan. Sama. Ini bukan gutural, ini bukan gutural, ini gutural. Jadi di dalam sores itu, Pak Budi, di dalam sores bisa ada huruf lemah dan bisa ada gutural. Bisa bersamaan ada. Oke Pak Budi, dan semuanya Oke. nanti konjugasinya ada rumusnya ya, ada rumusnya. Toda raba. Bebakasa, bebakasa. Ada pertanyaan lain? Ada, Murai. Ken, bebakasa, Ken. Di contoh tadi dicontohkan book dan love. Nah, Yes. itu kan satu kata benda, satu kata kerja.
Dalam Betul. binian itu memang terpisah seperti itu atau memang satu root bisa jadi kata benda, bisa jadi kata kerja gitu. Oh bisa, bisa sekali. Contoh ya, contoh apa ya? Sameh peres. Oke, ini sameh peres ya. Sores. Tadi ada kata sofer, ada kata sefer ya. Ada sofer, ada kata mesaper. Oke, mesaper. Ada kata safran, ada safran, safran ya. Sefer artinya buku, kata benda. Ya kan? Sofer adalah pengarang, kata benda. Mesaper adalah kata kerja, adalah bercerita. Safran adalah kata benda, pekerja di library, menjadi orang ini. Yes, sores itu bisa menjadi kata benda, bisa menjadi kata kerja. Oke, sekarang jadi setiap ini. Jadi kalau dia di kata kerja ada patternnya, binian ya. Kalau kata kerja hanya masuk dalam ranah binian. Kalau kata benda masuk ke ranah miskal. Miskal. Kalau kita berbicara tentang kata kerja, maka dia masuk dalam binian ini dia. Tapi kalau kita berbicara dengan kata benda, maka namanya miskal. Dua itu nanti. Jadi kalau mau lihat bagaimana supaya kita bisa membaca dengan benar, pelajari miskalnya. Oh bunyinya begini, bunyinya begini. Kalau akhiran nun bunyinya begini, bunyinya begini. Maka di situ miskal itu ada ismul alat, ismul makan, ya kan? Katab menjadi maktab, maktub itu sudah di miskal namanya. Ada sendiri patternnya. Di kata kerja dia hanya berbicara di binyanim. Di binyanim tadi yang kita tadi lihat itu di halaman 60 itu penting banget itu ya. Oke, di buku ini dia belum berbicara tentang miskal. Artinya saya itu dia belum berbicara miskal. Dia masih berbicara tentang kata kerja karena dia memperkuat buku ini adalah berusaha bagaimana memperkuat kita dengan kata kerja, perubahan-perubahan kata kerja. Oke, Ardiansah? Boleh Nah, sedikit lanjutan, Mureh? Ken. Eh, kalau di apa ya diturunkan misalnya kalau dari Arabik gitu ya, fa'ala sampai isim alatnya itu bisa dicontohkan nggak boleh? Oke. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'lan Saudara, sampai saudara. Oke. Ken, oke. jadi kita tahu urutannya begitu ya. Atau nggak ada urutan di Oke. Hebrew. Ada faal. Ini faala. Oke. Kemudian ini fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya yif'al. Ini fi'il mudhari ya. Isim alatnya adalah mif'al. Alat ini. Ada bunyinya maf'al. Isim makan ini. Maf'al. Kalau ditambah bunyinya mem di a, ma, itu artinya tempat. Tapi kalau bunyinya mi, itu artinya alat. Bagi orang yang sudah belajar bahasa Arab, itu sama. Ada namanya isim alat, isim makan ya. Dan itu semua, nah itu di miskal ya. Yang ditambah mem itu ya.
Oke. Tapi di Udah. buku ini dia fokus sama kata kerja, kata kerja, kata kerja, kata kerja. Oke, ada pertanyaan lain, Kevin, Asep, Marbudi, Marte, Pak Hari, ada pertanyaan? I know ini makanya ini saya bilang apa? Halaman ini sedikit berat, maka harus diulangi 2 kali, 3 kali, baru nanti ketangkap dia. Silakan Pak Hari, ada pertanyaan Pak Hari? Belum, udah. Udah ada. Oke, Pak Hari, Pak Teh, Kevin, Aman, Hamre. aman ya? Oke, itulah introduction ya, introduction about kata kerja. Ini dia ya. Ini adalah the best scene, the best page. Oke, 60, 61. 61. Oh, saya tambah sedikit. Nah, karena dia adalah P Ain Lamed soresnya, maka ada namanya. Oke, huruf pertama namanya P hapoal. Yang kedua namanya Ain hapoal. Yang ketiga adalah Lamed hapoal. Yang pertama adalah fa'ul fi'il. Yang kedua adalah Ainul fi'il. Yang ketiga adalah Lam fi'il. Sama kan? Bahasa Arabnya gini kan? Artinya saya kamu lihat. Jadi semua sores itu punya nama. Huruf pertama adalah namanya P hapoal, sores kedua namanya Ain hapoal, yang ketiga adalah Lamet hapoal. Maka tadi kita lihat ini. Safran. Mana P hapoalnya? Ini adalah P hapoal. Ini adalah Ain hapoal, ini adalah Lamet hapoal. Ini adalah nun tambahan nun, bunyi an itu di belakang adalah menjadi orangnya. Ya, semoga ada gambaran ya, gambar. The best page, the best page. Iya. Iya. Oke, Toda Rabah Haverim, Adlehi Trawot ya. Sampai ketemu hari Senin. Toda Rabah, Laila Tov.